Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, Tuhan bersabda, "Aku datang bukannya membawa damai, melainkan pertentangan." Semoga ibu bapak kita semua dimampukan untuk mengerti sabda Tuhan yang tidak mudah, yang mengenyakkan, yang mengagetkan. Tuhan datang tidak membawa damai, melainkan pertentangan. Bagaimana ini dimengerti? Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, kita pernah menerima sabda, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budimu." Itu mau menggambarkan kasih yang begitu bulat kepada Tuhan, dan itu disampaikan dalam Filipi 3 tadi dalam bait pengantar Injil. "Segala sesuatu kuanggap sebagai sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia." Segalanya sampah, yang sungguh berharga hanya Allah. Kita mampu, semoga kita dimampukan. Pelajaran ini ingin melihat kita merenungkan hidup kita, merenungkan iman kita. Kita sudah bertahun-tahun mengimani menjadi murid Tuhan. Sungguhkah cintaku segenap hati, jiwa, akal budi, sehingga cintaku kepada Tuhan tak goyah oleh apapun. Cinta yang begitu dalam, kuat, dan tangguh. Amin. Karena Bapak Ibu sudah amin, semoga dimampukan menghayati. Mungkin langsung kita beri atau kita belajar dari sebuah kisah nyata. Ada seorang anak perempuan bukan dari keluarga Katolik. Akhirnya mencintai Tuhan dan kemudian menjadi Katolik. Keluarganya tidak Katolik. Dan akhirnya terpanggil menjadi biarawati atau suster. Ketika sudah menjadi suster, biarawati, orang tuanya semakin sepuh. Dan bapaknya dikabarkan meninggal. Dan suster ini tentulah sebagai anak mau melayat, mau menghantar bapaknya. Apa yang terjadi? Saudara-saudara yang lain tidak memperkenankan suster ini mendekati jenazah bapaknya. Dia menjelaskan, dia memohon, namun dijawab, "Nanti arwah bapak terhambat kalau kamu mendekat arwah bapak untuk sowan kepada Tuhan." Bayangkan hal ini terjadi dalam diri kita. Mungkin juga ada yang pernah sudah berdoa bahkan ke Porta Santa 9 tempat
sudah foto-foto ke-12 Porta Sankta, namun kok mengalami derita. Gimana ini? Gimana ini? Itulah cobaan Tuhan. Seberapa tangguh dalam imanmu. Mengalami sedikit logika iman, kemudian protes. Aku kan sudah begini, sudah tak rewangi jadi suster, sudah tak rewangi novena, sudah tak rewangi ini. Lah kok aku mengalami derita, ditolak. Inilah bacaan pagi ini. Dan semoga kita dimampukan untuk mengerti di mana ketika iman itu dihidupi, kadang kita akan mengalami seperti suster itu, seperti orang yang bertekun dalam doa namun mengalami derita. Maka semoga kita boleh dengan ikhlas untuk berani mengalami peristiwa pertentangan itu. Dan semoga kita boleh berdoa, kuatkan iman kami Tuhan. Terutama ketika nanti mengalami pertentangan yang besar. Sehingga aku tetap setia, tetap mencintai dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Dan bacaan ini tidak akan mampu dimengerti oleh iman yang masih kanak-kanak. Karena iman anak-anak itu senang tidak senang, untung rugi. Dan iman yang makin dalam itu bukan tentang senang tidak senang, bukan untung dan rugi. Semoga kita dimampukan. Sehingga kita akan penuh cinta, kesetiaan, dan sukacita dalam Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin.